Di sebuah desa terpencil bernama Heian, terletak di lembah berkabut yang jarang didatangi orang luar, seorang pemuda bernama Liang Shuren kembali menjadi bahan tertawaan. Di tengah lapangan latihan kecil, anak-anak muda desa menyalurkan energi spiritual mereka, membentuk cahaya samar di tangan mereka. Namun, Shuren hanya berdiri dengan tangan gemetar, bahkan tanpa satu percikan cahaya pun. Lihat, si Shuren lagi-lagi gagal. Katanya mau jadi kultivator, lebih cocok jadi penggembala babi. Ejek seorang pemuda dengan tawa keras. Itu adalah Mo Jianan, anak dari tetua desa yang selalu memandang rendah Shuren. Desa Heian sudah lama menjadi tempat yang hanya bisa melahirkan orang biasa. Namun, beberapa di antaranya bisa menembus ke sekte besar di kota jika terbukti berbakat. Untuk Shuren, harapan itu hanyalah mimpi. Ia sudah mencoba puluhan kali, namun tubuhnya seakan menolak energi spiritual. Shuren, kau sungguh tidak bisa berubah. Sampai kapan kau akan mempermalukan keluarga Liang? Suara keras terdengar dari Mo Zhenhai, tetua desa. Suaranya menggelegar, penuh penghinaan. Orang sepertimu hanyalah beban. Shuren menunduk, menahan perih di dadanya. Ia terbiasa dengan hinaan, tapi setiap kata itu tetap menusuk. Bahkan keluarganya sendiri jarang menatapnya dengan bangga. Di mata mereka, ia hanyalah sampah desa. Satu-satunya orang yang selalu menatapnya dengan tatapan berbeda adalah Qin Yuelian, gadis lembut dengan rambut panjang berkilau, teman masa kecilnya. Ia mendekati Shuren dengan suara pelan. Shuren, jangan pedulikan mereka. Aku percaya suatu hari kau akan membuktikan sesuatu. Shuren hanya tersenyum pahit. Bahkan diriku sendiri tak percaya lagi, Yuelian. Malam itu, langit desa Heian mendung, seakan ada badai besar yang menunggu pecah. Shuren duduk di tepi tebing, menatap bulan yang setengah tertutup awan. Dadanya sesak, pikirannya bergejolak. Ia menggenggam tanah, lalu berteriak lirih. Kalau memang aku ditakdirkan jadi sampah, kenapa aku harus terlahir? Kenapa aku tak bisa seperti mereka? Jika langit benar-benar adil, tunjukkan jalanku. Tepat ketika kata-kata itu meluncur, petir membelah langit. Cahaya putih menyambar tebing, menghantam tanah di hadapan Shuren. Tanah bergetar, retakan muncul, dan dari dalamnya terangkat sebuah benda misterius. Benda itu tampak seperti kitab tua berwarna emas, bersinar samar namun penuh aura kuno. Halamannya bergetar sendiri, lalu terbuka. Di permukaan kertas yang seakan terbuat dari cahaya, satu demi satu huruf berwarna biru muda muncul. Nama, Liang Shuren. Shuren membelalakkan mata. Itu, namaku? Kitab itu terus bersinar, hingga suara gaib terdengar di dalam kepalanya. Engkau yang dianggap sampah, engkau yang dicaci tanpa henti. Namamu kini tertulis di dalam kitab surga. Mulai hari ini, takdirmu akan menulis ulang dunia. Tubuh Shuren bergetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa darahnya mendidih, merasakan energi asing memasuki nadinya. Energi itu tidak sama seperti milik para kultivator lain, melainkan sesuatu yang lebih murni, lebih agung. Kitab surga, bisiknya, hampir tak percaya. Dalam kegelapan malam, di tengah badai yang mengamuk, cahaya kitab itu menelan seluruh tubuhnya. Seolah langit dan bumi mengakui keberadaannya, Liang Shuren, sampah desa yang dipandang hina, baru saja dipilih oleh takdir. Namun jauh di balik lembah, sosok misterius dengan jubah hitam tersenyum samar saat menatap cahaya itu. Matanya menyala merah, penuh keingintahuan. Akhirnya, kitab surga memilih tuan barunya. Liang Shuren, apakah kau siap menanggung harga dari pilihan langit? Pagi menjelang, desa Heian masih diselimuti kabut tipis. Liang Shuren terbangun dengan tubuh penuh keringat. Mimpi semalam begitu nyata, tapi di hadapannya tergeletak kitab emas itu. Memancarkan cahaya samar, jantungnya berdegup kencang. Ia meraih kitab itu dengan tangan gemetar. Ketika jari-jarinya menyentuh sampul, suara gaib kembali terdengar di dalam kepalanya. Engkau kini terikat denganku, aku adalah kitab surga, catatan takdir semesta. Mulai detik ini, pena takdirmu akan menulis ulang dunia. Shuren hampir tak bisa bernapas. Halaman kitab terbuka sendiri, memperlihatkan barisan kosong seolah menunggu tulisannya. Sebuah pena hitam berkilau tiba-tiba muncul dari udara, mendarat di telapak tangannya. Pena itu terasa dingin, namun mengalirkan kekuatan yang asing. Menulis, takdir? Bisik Shuren, tak percaya. Ia menggerakkan pena itu,
dan huruf-huruf bercahaya muncul di halaman. Saat ia menuliskan kata cahaya, seberkas cahaya benar-benar muncul dari udara, menerangi kabin kecilnya. Mata Shuren melebar. Ia mencoba lagi, menuliskan kata pedang. Seketika, energi spiritual di udara berkumpul membentuk pedang ilusi, berkilau tajam. Walau hanya bertahan sebentar, pedang itu mampu mengiris meja kayu di depannya. Ini kekuatan yang melampaui kultivasi biasa, ucapnya dengan suara bergetar. Namun sebelum sempat melanjutkan, pintu gubuknya digedor keras. "Shuren, keluarlah kau, tetua desa memanggilmu," teriak suara Mojianan. Nada suaranya penuh ejekan. Shuren menutup kitab itu dengan cepat. Cahaya lenyap seakan menyembunyikan rahasia besar. Ia keluar disambut tatapan penuh hina dari orang-orang desa yang sudah berkumpul di lapangan. Mo Zhenhai berdiri di depan, jubahnya berayun. "Liang Shuren," katanya lantang, "kau memalukan desa kita. Malam tadi, langit bergetar dan cahaya aneh muncul. Apa kau tahu sesuatu tentang itu?" Semua mata tertuju padanya. Beberapa pemuda berbisik sinis. "Tentu bukan dia. Mana mungkin sampah bisa membuat langit bergetar?" Shuren menggertakkan gigi, ingin sekali mengungkap kebenaran, tapi ia tahu itu hanya akan membawa bahaya. Ia menunduk. "Aku tidak tahu, tetua." Mojianan menyeringai. Tentu saja dia tidak tahu. Dia bahkan gagal membentuk energi spiritual. Bagaimana bisa terkait dengan cahaya langit? Tawa pecah di antara kerumunan. Namun, dari balik kerumunan, Qin Yuelian menatap Shuren dengan penuh perhatian. Ada sesuatu yang berbeda dari auranya, seolah kini tubuhnya menyimpan rahasia besar. Mo Zhenhai melambaikan tangan. "Cukup, jangan buang waktu dengan orang tak berguna. Ujian masuk sekte Yuelan sebentar lagi. Kita butuh jenius, bukan sampah." Orang-orang pun bubar, meninggalkan Shuren sendirian. Ia menatap ke tanah, tinjunya terkepal. Tapi dalam hatinya, suara kitab surga bergema lagi. "Jika mereka menganggapmu sampah, maka tulislah takdir untuk membungkam mereka." Hari itu, Shuren duduk sendirian di bawah pohon tua. Ia membuka kitab, lalu menuliskan satu kalimat. Liang Shuren tidak akan lagi menjadi bahan ejekan. Saat huruf-huruf itu menyala, hawa misterius menyelimuti tubuhnya, mengubah nadinya sedikit demi sedikit. Energi spiritual yang dulu menolak dirinya kini mulai meresap perlahan, meski masih terasa berat. Tapi Shuren tahu, ini awal dari jalan barunya. Dari kejauhan, sosok berjubah hitam kembali mengawasinya dari bayangan pepohonan. "Menulis takdir, Mari kita lihat apakah kau benar-benar pantas disebut pewaris kitab surga, Liang Shuren." Hari ujian masuk sekte Yuelan akhirnya tiba. Desa Heian yang biasanya sepi kini riuh karena beberapa murid muda akan diantar menuju pangkalan sekte. Liang Shuren berdiri di antara mereka, meski sebagian besar hanya menatapnya dengan ejekan. Dia ikut juga? Untuk apa? Hanya mempermalukan desa, bisik seorang pemuda. Yang lain menambahkan, kalau dia gagal lagi, lebih baik tidak usah kembali. Mojianan dengan jubah biru bersulam perak mendekat dengan senyum meremehkan. "Shuren, kau yakin tak salah tempat? Ujian ini hanya untuk yang punya bakat. Kalau hanya untuk jadi bahan tawa, lebih baik kau pulang sekarang." Shuren menatapnya dengan tenang, berbeda dari biasanya. "Kita lihat saja nanti." Suaranya rendah, tapi ada keyakinan yang membuat Mojianan tertegun sesaat sebelum kembali tertawa. Perjalanan menuju sekte Yuelan ditempuh setengah hari. Pemandangan megah terhampar, gunung menjulang tinggi, puncaknya menembus awan. Di atas gerbang besar bertuliskan huruf emas. Sekte Yuelan, pusat kejayaan ribuan murid berbakat. Di dalam lapangan luas, ratusan peserta dari berbagai desa sudah berkumpul. Aura mereka beragam, beberapa bahkan sudah mencapai tingkat awal kultivasi yang membuat udara bergetar. Shuren berdiri paling belakang, tubuhnya tenggelam di antara mereka. Seorang tetua sekte, Bai Renshu, muncul di panggung utama. Matanya tajam namun penuh wibawa. Hari ini ujian masuk dimulai. Siapa yang gagal akan pulang dengan malu. Siapa yang berhasil akan mengangkat nama keluarga dan desanya. Ujian pertama diumumkan. Tes batu roh.
Setiap peserta harus menyalurkan energi spiritual ke sebuah batu raksasa yang bisa mengukur potensi. Batu itu akan bersinar sesuai kekuatan dalam tubuh seseorang. Satu persatu peserta maju. Ada yang hanya mampu membuat cahaya samar, ada juga yang menyilaukan mata. Saat Mojianan maju, ia menyalurkan energi dengan penuh percaya diri. Batu itu bergetar kuat, cahaya biru menyilaukan muncul, membuat banyak orang bersorak. Luar biasa, dia pasti akan diterima sebagai murid inti, seru salah satu tetua sekte. Mojianan menatap Shuren dengan sinis saat kembali ke barisan. Lalu tiba giliran Shuren. Lapangan mendadak sunyi. Semua mata memandang, sebagian dengan tawa mengejek. Sampah desa itu? Batu itu mungkin tak akan menyala sama sekali, kata salah satu peserta. Shuren berdiri di depan batu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena tekanan. Suara kitab surga bergema dalam pikirannya. Tulislah takdirmu, maka dunia akan tunduk. Dalam hati, Shuren menulis sebuah kalimat yang tak terlihat di halaman kitab. Cahaya yang lahir dariku akan mengejutkan dunia. Ketika tangannya menyentuh batu, getaran aneh terjadi. Bukan cahaya samar, bukan pula cahaya biasa. Batu itu memancarkan sinar emas yang menembus langit, membuat awan bergolak dan burung-burung beterbangan ketakutan. Orang-orang terperangah, bahkan tetua Bai Renshu berdiri dari kursinya. Sinar emas itu pertanda kelahiran jalur takdir langit, serunya dengan suara bergetar. Kerumunan mendidih. Para peserta melongo sementara wajah Mojianan pucat pasi tak percaya dengan apa yang ia lihat. Shuren menarik tangannya, napasnya tersengal, tapi sorot matanya tajam. Ia tak lagi tampak seperti pemuda desa biasa. Aura baru mengelilinginya, membuat orang-orang enggan memandangnya terlalu lama. Dari kejauhan, seorang gadis bergaun putih dengan rambut panjang berkilau, Yanshiru, putri sekte Yuelan, menatapnya penuh rasa ingin tahu. Senyum samar muncul di bibirnya. Menarik, sampah desa ternyata bisa meminjam cahaya surga, dan di balik bayangan gunung, sosok berjubah hitam itu kembali memperhatikan. Kali ini matanya menyala lebih terang. Kitab surga sudah menunjukkan taringnya. Liang Shuren. Permainan baru saja dimulai. Lapangan sekte Yuelan masih gempar setelah sinar emas dari batu roh lenyap. Para peserta berbisik tak henti, sebagian tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Liang Shuren berdiri tenang, namun di dalam dadanya, jantung berdegup liar. Ia sendiri masih terkejut dengan kedahsyatan yang ia pancarkan. Tetua Bai Renshu menatap Shuren tajam, lalu mengangkat tangan. Diam semua, lanjutkan ujian kedua. Suaranya menggema membuat lapangan kembali sunyi. Ujian kedua diumumkan. Tes jurang ilusi. Para peserta harus masuk ke dalam jurang berlapis formasi kuno yang memunculkan ketakutan terdalam. Hanya mereka yang mampu keluar tanpa kehilangan akal yang akan lolos. Satu persatu peserta masuk. Ada yang berteriak histeris, ada pula yang keluar dengan tubuh gemetar. Beberapa bahkan pingsan dan gagal. Mojianan maju dengan percaya diri. Ia masuk selama 1 jam, lalu keluar dengan tubuh penuh keringat, namun tetap berdiri tegap. Saat giliran Shuren tiba, kerumunan kembali berisik. Apa dia bisa bertahan? Mungkin dia akan tersedot jurang dan tidak kembali. Shuren melangkah masuk. Begitu ia menapakkan kaki, kabut hitam menyelimuti tubuhnya, lalu kesadarannya ditarik ke dunia ilusi. Dalam ilusi itu, ia melihat seluruh desa Heian mengejeknya. Wajah-wajah orang yang ia kenal menatap dengan hina. Bahkan ayah dan ibunya berkata, "Kau hanyalah sampah. Lebih baik tidak pernah lahir." Shuren terdiam. Hatinya bergetar. Luka lama yang selalu ia pendam kembali menganga. Suara-suara itu menusuk, membuat napasnya berat. Tiba-tiba, kitab surga muncul di hadapannya, melayang dengan cahaya lembut. "Tulislah kebenaran, bukan ilusi. Takdirmu ada di tanganmu." Dengan tangan bergetar, Shuren menuliskan kalimat di udara. "Aku bukan sampah. Namaku tercatat di surga." Ilusi itu retak. Wajah-wajah hinaan lenyap, berganti dengan cahaya emas yang memandunya keluar dari jurang. Saat ia membuka mata, Shuren sudah kembali ke lapangan. Para tetua terperangah, sebab ia hanya butuh waktu beberapa menit untuk menaklukkan jurang ilusi.
Sorakan kagum mulai terdengar, bercampur dengan bisikan iri. Secepat itu? Mustahil. Jurang ilusi biasanya menghancurkan hati orang dalam hitungan jam. Mojana menggertakkan gigi, rasa bencinya membuncah. Dia pasti menggunakan trik. Itu tidak mungkin nyata. Tetua Bairenshu tersenyum tipis. Tidak ada trik di jurang ilusi, hanya kekuatan hati yang bisa menaklukkannya. Pemuda ini, matanya menyipit, memiliki fondasi yang bahkan sekte besar akan iri. Shuren berdiri tenang, meski dalam hatinya ia tahu semua itu karena kitab surga. Namun, ia juga sadar keberaniannya untuk menulis ulang kata-kata itulah yang menyelamatkan dirinya. Yan Shiru, yang sejak tadi memperhatikan dari panggung khusus, tersenyum lembut. Seorang pemuda yang mampu melawan ilusi dengan menulis takdirnya sendiri semakin menarik. Di langit, awan hitam berputar samar, seakan menandai bahwa dunia mulai menyadari perubahan kecil yang lahir dari seorang pemuda desa bernama Liang Shuren. Dan jauh di balik hutan, sosok berjubah hitam itu berbisik lirih. Bagus, teruslah menulis, Shuren. Semakin kau mengubah takdir, semakin dekat aku dengan tujuan. Ujian ketiga diumumkan oleh Tetua Bairenshu, dan kali ini seluruh lapangan mendadak hening. Tes terakhir adalah arena hidup mati, ucapnya lantang. Kalian akan diadu 1 lawan 1. Tidak wajib membunuh lawan, tapi jangan berharap belas kasihan. Hanya yang mampu bertahan akan dianggap layak. Sorakan, riuh terdengar. Para peserta yang haus akan pengakuan sudah menggenggam senjata mereka dengan penuh semangat. Sebagian bahkan berharap bisa melukai saingan mereka agar menyingkir lebih cepat. Liang Shuren berdiri di barisan, wajahnya tegang namun matanya tajam. Ia tahu ini bukan hanya ujian sekadar unjuk kekuatan. Di balik semua mata yang memperhatikan, banyak yang ingin ia jatuh. Giliran demi giliran berlalu. Arena dipenuhi teriakan, dentingan senjata, dan sorak-sorai. Darah tercecer di lantai meski pengawas segera menghentikan duel sebelum nyawa benar-benar hilang. Mojianan maju ke arena, menghadapi seorang peserta dari desa lain. Dengan pedangnya, ia mengalahkan lawannya dalam hitungan detik. Tubuh lawannya terhempas keluar arena, pingsan. Mojianan menoleh ke arah Shuren. Senyum meremehkan merekah di wajahnya. Akhirnya, nama Shuren dipanggil. Liang Shuren, maju. Kerumunan mendadak berisik, sebagian mencemooh. Dia hanya akan jadi bahan hiburan. Lawan yang dihadapinya adalah seorang pemuda berbadan besar bernama Han Wu, terkenal dengan kekuatan fisik luar biasa. Han Wu menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya. Sampah desa? Hahaha, aku akan menghancurkanmu hanya dengan 1 pukulan. Arena menjadi sunyi, gong berbunyi, tanda pertarungan dimulai. Han Wu langsung menerjang dengan pukulan yang bisa menghancurkan batu besar. Shuren melompat mundur, napasnya berat. Tubuhnya belum sekuat kultivator lain, tapi tangannya meraih pena hitam yang muncul dari udara, lalu menuliskan kata di pikirannya, perlindungan. Cahaya tipis muncul, membentuk lapisan tak terlihat yang menahan pukulan Han Wu. Meski tubuh Shuren tetap terpental, ia tidak hancur. Kerumunan terdiam, lalu mulai bersorak, bingung. Han Wu mengeram. Trik murahan, aku akan meremukkanmu. Ia kembali menyerang, tinjunya berulang kali menghantam udara. Shuren menahan sakit di tubuhnya. Ia menulis lagi dalam hatinya. Pedang ilusi. Tiba-tiba energi spiritual berkumpul, membentuk pedang cahaya di tangannya. Dengan teriakan keras, ia menebas ke arah Han Wu. Pedang itu tak nyata sepenuhnya, tapi cukup untuk melukai bahu lawannya. Han Wu mundur dengan darah mengalir, wajahnya pucat. Kerumunan meledak dengan sorakan dan seruan tidak percaya. Dia benar-benar melukai Han Wu. Han Wu marah, mengangkat batu besar dan melemparkannya ke arah Shuren. Sekali lagi, Shuren menulis dalam pikirannya. Pecah. Batu itu meledak sebelum sempat menyentuhnya, serpihannya beterbangan. Lapangan mendidih. Bahkan para tetua sekte berdiri dari kursinya memperhatikan pemuda desa yang sebelumnya dianggap sampah. Akhirnya, Han Wu terjatuh, tak sanggup lagi bangkit. Pengawas mengumumkan, pemenang Liang Shuren. Suasana mendadak hening sesaat sebelum riuh rendah kembali menggema. Beberapa wajah memandang dengan kagum, sebagian lain dengan ketakutan.
Mo Jianan mengepalkan tinju, urat-urat di lehernya menegang. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan dia bersinar lebih dariku. Di panggung khusus, Yan Shiru menatap Shuren dengan mata berbinar. Bibirnya melengkung dalam senyum tipis. Dia semakin menarik, seperti api kecil yang akan menjadi kobaran besar. Dan di balik bayangan hutan, sosok berjubah hitam itu masih mengawasi. Suaranya terdengar lirih, hampir seperti bisikan angin. Kitab surga benar-benar memberi dia kekuatan. Tapi sampai kapan dia bisa menanggung beban menulis takdir? Di puncak Gunung Langtian, angin berdesir kencang membawa aroma darah dan abu. Yao Shen berdiri sendirian di atas batu karang, tubuhnya berlumuran luka akibat latihan yang ia lakukan semalaman. Matanya merah menyala bukan karena amarah, melainkan karena tekad yang menolak padam. Jika dunia menulisku di kitab surga, maka aku akan memahat takdirku sendiri. Gumamnya sembari meninju udara hingga udara bergetar. Tak jauh dari sana, muncul sosok berpakaian putih dengan wajah elegan namun menyimpan aura berbahaya. Ia adalah Bai Luwen, murid kesayangan dari Sekte Surga Timur yang terkenal karena keanggunan dan kekejamannya. Ia menatap Yao Shen dengan mata penuh cibiran. Sampah desa, kau benar-benar berani menginjakkan kaki ke tempat ini. Tidakkah kau tahu bahwa tempat ini hanya untuk mereka yang ditakdirkan menjadi naga? Yao Shen tidak gentar meski tubuhnya bergetar akibat energi internal yang nyaris hancur. Aku tidak peduli naga atau tikus. Selama aku masih bernapas, aku akan mendaki puncak. Suaranya terdengar serak, namun setiap kata bagaikan gemuruh yang menembus telinga Bai Luwen. Bai Luwen tertawa pelan, suaranya dingin. Ia mengibaskan lengan bajunya, lalu cahaya putih menyelimuti udara. Sebuah kipas giok muncul di tangannya, memancarkan energi dao yang mampu meremukkan batu menjadi debu. Mari aku tunjukkan betapa tipisnya jarak antara impian dan kehancuran, ucapnya dengan nada penuh kesombongan. Pertarungan pun pecah. Serangan pertama, Bai Luwen membuat tanah di sekitar Yao Shen retak, mengangkat debu yang membutakan pandangan. Namun, di balik kepulan asap itu, terdengar suara raungan energi. Yao Shen menyalurkan segala sisa tenaganya ke dalam teknik yang baru ia pahami, tinju naga penghancur batas. Cahaya merah keemasan melesat dari tinjunya, menghantam kipas Bai Luwen hingga terlempar beberapa langkah ke belakang. Bai Luwen terkejut. Ia tidak menyangka bahwa seorang sampah desa mampu memukul balik serangannya. Apa kau benar-benar terhubung dengan kitab surga itu? Tanyanya, kali ini dengan nada lebih serius, meski matanya masih penuh amarah. Namun Yao Shen sendiri nyaris tumbang. Kakinya goyah, darah menetes dari sudut bibirnya dan napasnya terengah. Dalam hatinya, ia tahu kekuatannya masih jauh dari cukup untuk melawan Bai Luwen. Tapi tekadnya lebih keras dari baja. Aku tidak akan runtuh, bisiknya, sebelum matanya menatap langit yang berkilauan. Pada saat itu, awan di atas Gunung Langtian berputar hebat. Kilatan cahaya ungu turun membentuk simbol kuno di udara. Simbol itu sama persis dengan yang pernah ia lihat di dalam mimpinya ketika kitab surga menuliskan namanya. Bai Luwen mundur beberapa langkah, matanya melebar tak percaya. Tidak mungkin, langit benar-benar merespons dirinya. Suara gemuruh terdengar dari langit dan sebuah suara kuno, dalam, serta penuh wibawa bergema. Nama Yao Shen tertulis dalam kitab surga. Takdirnya akan menggetarkan 9 alam. Semua yang mendengar suara itu, bahkan roh binatang di gunung, berlutut dalam ketakutan. Bai Luwen gemetar. Tangannya yang memegang kipas bergetar hebat. Seluruh kesombongannya hancur seketika. Kenapa? Kenapa orang sepertimu bisa mendapatkan pengakuan langit? Teriaknya, hampir kehilangan akal sehat. Yao Shen, meski tubuhnya nyaris roboh, menegakkan punggungnya dengan sisa tenaga. Cahaya ungu yang turun dari langit menyelimuti dirinya, menutup luka-luka, memberi energi baru. Karena aku tidak menyerah meski seluruh dunia menolak keberadaanku. Jawabnya dengan suara berat, namun penuh keagungan. Angin bertiup kencang, membawa suara gaib yang hanya Yao Shen bisa dengar. Mulai hari ini, jalanmu dipenuhi ujian dan darah. Tetapi, jika kau bertahan, kau akan menulis ulang sejarah surga. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski darah masih menetes dari dagunya. Ia tahu
inilah awal dari perjalanan besar yang akan membuat dunia bergetar. Di bawah Gunung Langtian, para murid sekte yang menyaksikan fenomena langit itu ternganga. Beberapa langsung bersujud, sementara sebagian lainnya merasa iri dan takut. Nama Yao Shen mulai menyebar, bukan lagi sebagai sampah desa terpencil, melainkan sebagai sosok yang dipilih kitab surga. Sementara itu, di ruang rahasia jauh di dalam istana langit, para tetua besar yang memantau perubahan langit mulai gelisah. Seorang tetua berambut perak berkata dengan suara bergetar, "Nama baru muncul dalam kitab surga. Ini akan mengguncang keseimbangan 9 sekte besar." Bai Luwen dengan wajah pucat pasi akhirnya melangkah mundur. Ia menatap Yao Shen dengan mata penuh dendam. "Kau boleh menang kali ini, tapi aku bersumpah suatu hari aku akan merobek nama itu dari langit." Setelah berkata begitu, ia pergi dengan kecepatan kilat menyisakan aura dingin. Yao Shen akhirnya jatuh berlutut, napasnya berat. Meski tubuhnya hancur, hatinya dipenuhi api. "Kitab surga, jika kau menuliskan namaku, maka aku akan membuat seluruh dunia tahu arti dari namaku." Di bawah langit yang masih berputar, sebuah bab baru dalam takdirnya dimulai. Di desa Qianluo, tempat Yao Shen dilahirkan, fenomena langit yang muncul di Gunung Langtian mengguncang seluruh penduduk. Petani yang sedang mencangkul terhenti, anak-anak berhenti bermain, dan orang-orang tua menatap langit dengan wajah ketakutan. Cahaya ungu yang melingkari langit memantul hingga ke desa terpencil itu, membuat bumi bergetar seolah-olah desa yang hina itu kini menjadi pusat perhatian langit. Apa yang terjadi? Apakah dewa marah? Seru seorang tetua desa, tubuhnya gemetar hebat. Namun seorang anak kecil yang polos menatap langit sambil berbisik, itu warna yang sama dengan cahaya yang kulihat mengelilingi kakak Yao Shen waktu dia masih di sini. Kalimat polos itu membuat banyak orang saling berpandangan. Wajah mereka dipenuhi rasa takut bercampur penyesalan. Beberapa tahun lalu, Yao Shen adalah bahan hinaan, dipanggil sampah desa karena tak mampu mengolah energi spiritual. Mereka menertawakannya, menghinanya, bahkan menganggapnya aib. Kini, ketika langit sendiri menuliskan namanya, rasa ngeri merayap di hati mereka. Sementara itu, jauh di luar desa, sebuah kelompok misterius menyaksikan fenomena ini dari dalam hutan. Pimpinan mereka adalah seorang pria dengan wajah tajam, penuh bekas luka di pipi. Namanya Han Shu, mantan murid buangan dari sekte Gunung Liuyang yang dulu pernah berseteru dengan keluarga Yao. Ia tersenyum bengis. Kitab surga menuliskan namanya. Hah? Justru itu alasan sempurna untuk menghancurkannya sejak akar. Langit bisa memilihnya, tapi aku akan menjadi belenggunya. Di ruang bawah tanah yang tersembunyi, Han Shu membuka gulungan kertas hitam. Gulungan itu berisi nama-nama yang ditolak oleh kitab surga, orang-orang yang iri dan haus balas dendam. Dengan darah, ia menuliskan nama Yao Shen di tengah gulungan. Aura jahat menyembur, menandakan perjanjian terlarang mulai aktif. Kembali ke desa Qianluo, kabar tentang fenomena langit sampai ke telinga ibu Yao Shen, seorang wanita sederhana bernama Yao Ruyin. Matanya berkaca-kaca saat ia menatap langit ungu itu. "Anakku, akhirnya dunia melihat apa yang selama ini kusembunyikan. Kau bukan sampah, kau cahaya keluarga kita." Suaranya penuh kebanggaan, bercampur kerinduan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa tetua desa yang dulu paling keras menghina Yao Shen kini berkumpul membicarakan hal itu dengan nada khawatir. Jika benar kitab surga menuliskan namanya, bukankah itu artinya bencana akan menimpa desa kita? Sekte-sekte besar akan datang mencari dia, dan kita hanya akan jadi korban. Seorang tetua lain menimpali, lebih baik kita buang semua jejak tentang Yao Shen agar tidak terseret. Di sisi lain, Yao Shen yang baru saja pulih dari pertarungan melawan Bai Luwen, kini bersemedi di gua kecil di Gunung Langtian. Dalam kesadarannya yang memasuki dunia spiritual, ia mendengar bisikan aneh. Suara itu berat dan dipenuhi kebencian. "Yao Shen, langit boleh memilihmu, tapi aku akan menulis ulang neraka untukmu." Ia terbangun dengan tubuh berpeluh dingin, menyadari ada sesuatu yang mengincarnya dari kegelapan. Ketika ia keluar dari gua, seekor burung gagak hitam dengan mata merah menukik ke arahnya. Di kakinya terikat secarik kain berdarah dengan tulisan kuno. Nama yang ditulis langit akan dipatahkan oleh tinta neraka.
Aura kegelapan dari kain itu merasuk ke udara, membuat pohon di sekitarnya layu dalam sekejap. Yao Shen menggenggam kain itu erat, matanya menyala tajam. Jadi, musuh lama mulai menunjukkan taringnya. Kalau begitu, aku akan membalas dengan api yang tak bisa mereka padamkan. Di malam hari, langit kembali bergemuruh. Kitab surga di atas sana memancarkan cahaya samar, seolah menuliskan baris baru untuk Yao Shen. Kali ini, bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi juga sebuah peringatan. Yang dipilih akan selalu dikejar oleh yang ditolak. Jalan darahmu baru saja dimulai. Yao Shen menatap bulan pucat dengan senyum getir. Kalau jalanku adalah jalan darah, maka aku akan mengarunginya tanpa ragu. Biarlah seluruh dunia datang menentangku, aku akan tetap berdiri. Di saat yang sama, Han Shu di kejauhan menyiapkan pasukan bayangan ratusan kultivator buangan yang haus darah. Dengan suara serak ia berteriak, "Kita akan pergi ke desa Qianluo. Sebelum Yao Shen menjadi naga, kita akan meremukan sayapnya." Malam itu, langit ungu berubah lebih gelap, seolah menandakan perang takdir antara langit dan neraka baru saja dimulai. Desa Qianluo tenggelam dalam ketenangan semu malam itu. Anak-anak sudah tertidur, sementara orang-orang tua masih berbisik cemas tentang fenomena langit yang terjadi. Namun tanpa mereka sadari, bayangan gelap merayap di balik hutan. Ratusan sosok muncul, mengenakan jubah hitam dengan wajah tertutup kain, masing-masing membawa senjata yang mengeluarkan aura jahat. Mereka adalah pasukan Han Shu, kultivator buangan yang menolak takdir kitab surga. Han Shu berdiri di depan mereka, matanya menyala merah bagaikan bara. Tangannya menggenggam tombak hitam yang berdenyut seperti hidup. Hancurkan desa ini. Bakar setiap rumah, bunuh setiap orang, sisakan hanya darah sebagai tanda. Aku ingin Yao Shen melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana akar hidupnya dilumat habis. Teriaknya dengan suara menggema. Pasukan hitam bergerak seperti gelombang belalang, menembus pagar bambu desa dan menyebar ke setiap sudut. Jeritan pertama terdengar ketika seorang petani yang sedang berjaga malam ditusuk tanpa ampun. Api dilemparkan ke atap rumah-rumah jerami, menyalakan kobaran yang melahap dalam hitungan detik. Ibu Yao Shen, Yao Ruyin, berlari keluar rumah sambil membawa seikat jimat perlindungan kuno. Matanya dipenuhi ketakutan, tapi ia tidak lari. Tidak, aku tidak akan biarkan mereka menghancurkan warisan keluargaku. Shen Er, andai kau di sini. Gumamnya lirih. Tetua desa yang dulu menghina Yao Shen kini berlutut ketakutan meminta ampun pada pasukan Han Shu. Namun para bayangan itu tidak mengenal belas kasihan. Mereka menebas siapa saja tanpa pandang bulu. Desa Qianluo yang dulu hanya dikenal sebagai tempat hina, kini berubah menjadi lautan darah. Sementara itu, di Gunung Langtian, Yao Shen tengah berlatih ketika ia merasakan sesuatu menusuk jantungnya. Aura gelap yang menyerbu desa asalnya membuat darahnya mendidih. Tanpa berpikir panjang, ia melesat turun gunung, menembus hutan bagai kilat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak retakan tanah, seakan bumi ikut merasakan amarahnya. Ketika ia tiba di tepian desa, pemandangan yang menunggu membuat tubuhnya bergetar hebat. Api membara, suara tangis bercampur jeritan, dan di tengah semuanya, ia melihat ibunya berdiri sendirian menghadapi Han Shu yang tertawa dingin. "Begitu ini rumahmu, Yao Shen? Betapa menyedihkan. Aku akan membuatmu menyaksikan ibumu mati tepat di depan matamu," ejek Han Shu sambil mengangkat tombaknya. "Berhenti!" teriak Yao Shen, suaranya mengguncang udara. Aura ungu dari kitab surga meledak dari tubuhnya, memadamkan api di sekitarnya seolah-olah langit menunduk pada amarahnya. Pasukan Han Shu langsung terhenti, sebagian berlutut ketakutan karena energi itu terlalu berat bagi tubuh mereka. Han Shu tersenyum bengis, tidak mundur sedikit pun. "Bagus, akhirnya kau datang. Aku ingin melihat apakah yang ditulis oleh langit benar-benar lebih kuat daripada yang ditolak oleh neraka." Tombaknya bergetar, memanggil energi hitam pekat yang berubah menjadi naga bayangan mengerikan. Yao Shen melangkah maju, matanya dipenuhi amarah bercampur luka batin. Ia melihat ibunya yang sudah terluka parah namun masih berdiri tegak. "Ibu, maaf aku terlambat." Yao Ruyin tersenyum tipis meski darah mengalir di bibirnya. "Shen Er, tunjukkan pada mereka bahwa kau bukan lagi anak yang mereka hina. Kau adalah cahaya yang dipilih surga."
Dengan teriakan penuh tekad, Yao Shen mengangkat tinjunya. Cahaya ungu dan merah keemasan bercampur, membentuk naga bercahaya yang meraung menantang naga bayangan Han Shu. Dua kekuatan bertabrakan di udara menghasilkan gelombang kejut yang membuat seluruh desa bergetar, bahkan tanah retak hingga beberapa meter. Pertarungan itu bukan hanya sekadar duel, tetapi benturan antara takdir yang ditulis langit dan dendam yang ditolak neraka. Pasukan bayangan berusaha maju kembali, namun setiap kali mereka mendekat, cahaya dari tubuh Yao Shen membakar mereka menjadi abu. Han Shu berteriak, "Tidak peduli kitab surga menulismu, aku akan mematahkan pena itu. Darahmu akan jadi tinta baruku." Naga bayangan miliknya semakin besar, menelan api dan energi kegelapan. Namun Yao Shen tidak gentar. Ia menyalurkan seluruh jiwanya ke dalam tinjunya, tubuhnya bercahaya seperti obor hidup. "Jika langit memilihku, aku akan buktikan bahwa pilihannya benar. Aku, Yao Shen, tidak akan tunduk pada siapapun." Tinju raksasa bercahaya menghantam naga bayangan, membuat suara ledakan bergema hingga ke lembah terjauh. Debu dan api bertebaran. Desa Qianluo nyaris runtuh, namun semua mata kini tertuju pada sosok Yao Shen yang berdiri tegak di tengah kobaran. Tubuhnya berdarah, tapi matanya menyala seperti bintang yang tak bisa padam. Di kejauhan, kitab surga kembali bergetar. Sebaris tulisan baru muncul. Nama Yao Shen telah diuji dengan darah, jalan naga kini terbuka. Debu belum sepenuhnya mengendap, namun dua aura yang bertabrakan masih mengguncang desa Qianluo. Han Shu berdiri tegak meski separuh jubahnya terkoyak dan darah mengalir dari pelipisnya. Di sekelilingnya, naga bayangan berputar semakin buas, menyerap energi kegelapan dari tanah yang retak. Yao Shen pun tidak kalah parah. Bahunya robek, dadanya penuh luka, tetapi matanya menyala penuh tekad. Di balik tubuhnya yang berdarah, cahaya ungu dari kitab surga terus berdenyut, seolah-olah langit sendiri menyalurkan kekuatan agar ia tetap berdiri. "Yao Shen, kau hanyalah anak kampung yang kebetulan dipilih langit. Aku, Han Shu, akan membuktikan bahwa kehendak neraka jauh lebih besar dari kehendak surga." Teriak Han Shu, lalu melompat ke udara, menghunus tombaknya yang kini berubah menjadi naga hitam raksasa. Yao Shen mengangkat tangannya, membentuk formasi tinju yang bercahaya. "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang pantas menulis sejarah." Suaranya bergema, dan tinju naga bercahaya melesat ke langit, berhadapan langsung dengan naga bayangan Han Shu. Benturan kali ini jauh lebih dahsyat. Cahaya dan kegelapan meledak, menyapu rumah-rumah desa hingga rata dengan tanah. Orang-orang berteriak, berlarian menyelamatkan diri, sementara api melahap sisa-sisa dinding. Namun di tengah kepanikan itu, sebuah bayangan kecil bergerak mencurigakan. Salah satu tetua desa. Dialah Tetua Zhen, yang dulu paling membenci Yao Shen. Wajahnya pucat, namun matanya penuh ketamakan. Di tangannya, ia menggenggam sebuah belati hitam yang ia sembunyikan sejak lama. Bisikannya lirih tapi penuh racun. "Jika aku menyerahkan kepala Yao Shen pada Han Shu, mungkin aku bisa selamat, bahkan mendapat bagian dari kekuatannya." Sementara duel dahsyat berlangsung, Tetua Zhen merayap dari balik reruntuhan, mendekati Yao Ruyin yang sudah terluka parah dan nyaris tak bisa berdiri. "Ruyin, ini semua salah anakmu. Jika ia mati, desa ini bisa selamat." Dengan mata penuh kebencian, ia mengayunkan belati ke arah wanita itu. Namun sebelum belati menyentuhnya, suara menggelegar terdengar. "Pengkhianat!" Yao Shen, meski sibuk melawan Han Shu, sempat menoleh. Matanya merah dipenuhi amarah. Dalam sekejap, cahaya ungu meledak dari tubuhnya, menciptakan pusaran energi yang melesat ke arah Tetua Zhen. Tubuh tetua itu meledak menjadi abu. Bahkan tanpa sempat menjerit, Han Shu tertawa terbahak. "Hahaha. Lihat itu, bahkan orang-orang desamu ingin kau mati. Kau benar-benar kutukan, Yao Shen." Yao Shen terdiam sesaat, namun hatinya tidak runtuh. Ia justru merasakan kobaran baru. "Kalau dunia mengkhianatiku, kalau darahku harus jadi korban, aku akan tetap berdiri. Aku tidak bertarung demi mereka, tapi demi ibu, demi namaku, dan demi takdirku sendiri." Suara kitab surga tiba-tiba bergema di langit, didengar oleh semua orang. Nama Yao Shen teruji oleh pengkhianatan. Ia tidak runtuh, maka jalannya kian bercahaya. Tulisan emas muncul di udara,
memantul di mata setiap orang yang menyaksikan. Han Shu menggeram marah. Tombaknya berubah semakin hitam, naga bayangannya kini tumbuh sayap, menghisap energi neraka. Kalau begitu, aku akan menelan bukan hanya dirimu, tapi juga kitab surga itu. Ia menukik turun, tombaknya mengincar jantung Yao Shen. Yao Shen berteriak, menyalurkan sisa hidupnya ke dalam teknik pamungkas. Tinju naga bercahaya melesat dengan bentuk baru, naga bercahaya yang bersisik emas. Matanya berkilat seolah sadar. Dua naga bertabrakan di udara, cahaya dan kegelapan memisahkan langit malam menjadi dua bagian. Gelombang kejut membuat tanah terbelah, sungai terpecah, bahkan awan terpaksa menjauh. Pertarungan ini bukan lagi duel dua manusia, melainkan pertempuran antara dua takdir, langit dan neraka. Pada akhirnya, cahaya emas dari naga Yao Shen menembus tubuh naga bayangan Han Shu, menghancurkannya dari dalam. Han Shu berteriak kesakitan, darah hitam menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terhempas ke tanah menciptakan kawah besar. Namun, kemenangan itu tidak tanpa harga. Yao Shen jatuh berlutut, tubuhnya bergetar, napasnya hampir terhenti. Ibu dan warga yang tersisa berlari mendekat, tapi ia hanya tersenyum tipis. Aku masih hidup dan aku akan terus berdiri, apapun yang datang. Langit kembali menuliskan baris baru. Nama Yao Shen telah menolak neraka. Jalan menuju naga sejati terbuka. Han Shu, meski sekarat, masih tertawa pelan. Kau menang kali ini, tapi ini baru permulaan. Bayangan neraka akan terus mengikutimu sampai kau hancur. Matanya redup, tapi senyum bengis tetap ada di wajahnya sebelum tubuhnya terhempas tak sadarkan diri. Malam itu, desa Qianluo mungkin selamat, tapi puing dan darah menjadi saksi. Yao Shen tahu jalannya kini tak lagi sekadar pertarungan pribadi. Ia baru saja membuka perang besar antara surga dan neraka. Langit malam di atas lembah Jingliu diterangi cahaya bulan yang pucat, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan raksasa. Shu Liang berdiri di tengah formasi kuno yang baru saja ia buka dengan darahnya sendiri. Tubuhnya masih bergetar akibat benturan energi yang tak bisa dijelaskan. Aroma logam bercampur harum bunga liar memenuhi udara. Di depannya, sebuah prasasti batu hitam memancarkan cahaya samar, dan di permukaannya perlahan-lahan terukir sebuah nama. Namanya sendiri. Shu Liang terdiam, seakan tak percaya. Kitab surga yang melegenda di seluruh benua dikabarkan hanya bisa menuliskan nama mereka yang ditakdirkan melampaui batas langit. Kini, namanya muncul tanpa tanda atau upacara. Namun, di saat yang sama, ia merasakan seolah ada ribuan mata tak kasat mata yang menatapnya. Sebuah tekanan mendadak turun membuat dadanya sesak. Shu Liang, suara asing menggema dari prasasti, berat namun menenangkan. Takdir telah menuliskanmu, tetapi jalanmu akan dipenuhi darah dan pengkhianatan. Beranikah kau menerimanya? Ia mengepalkan tangan, luka-luka di sekujur tubuhnya berdarah lagi. Ingatan tentang cemoohan desa, hinaan sebagai sampah, dan tatapan dingin keluarganya melintas di benaknya. Aku tak pernah meminta ditulis di kitab manapun, bisiknya. Tapi jika langit sendiri yang menantangku, maka aku akan menjawabnya. Begitu ucapannya selesai, cahaya hitam dari prasasti melesat masuk ke tubuhnya. Energi yang asing dan purba berputar dalam meridian Shu Liang membuatnya menjerit menahan sakit. Tubuhnya hampir hancur. Namun dalam pusaran itu, sebuah inti kekuatan baru terbentuk. Sebuah benih surga, sebutir cahaya berwarna keemasan mengendap di dalam dantiannya. Seketika sebuah raungan mengguncang hutan. Dari kegelapan muncul makhluk berbentuk naga ular dengan sisik berwarna obsidian. Mata merahnya menyala seperti bara. Aura binatang itu begitu menakutkan hingga tanah bergetar di bawah pijakannya. Shu Liang tahu, itu adalah penjaga kitab surga. Makhluk yang hanya bangkit untuk menguji mereka yang namanya terukir. Naga itu menundukkan kepala, membuka rahangnya lebar. Lalu semburan api hitam menyapu formasi. Shu Liang melompat ke samping, nyaris terbakar. Jantungnya berdegup kencang. Ini ujian langit. Kalau aku gagal, namaku akan terhapus selamanya. Dengan napas terengah, ia mengangkat tombak karat peninggalan ayahnya. Senjata rapuh yang seharusnya tak layak melawan makhluk sebesar itu. Namun, sesuatu terjadi.
Prasasti hitam bergetar dan energi yang baru masuk ke tubuh Shuliang mengalir ke tombak tersebut, mengubahnya menjadi berkilau seperti terbuat dari kristal surgawi. Naga itu kembali menyerang, tubuhnya melesat seperti kilatan gelap. Shuliang menjerit, menusukkan tombaknya ke arah kepala makhluk itu. Dentuman keras terdengar dan kilatan cahaya keemasan meledak menerangi hutan. Tubuh naga obsidian itu terpental ke belakang, sisik-sisiknya terbelah. Namun bukannya marah, naga itu justru berhenti dan menundukkan tubuhnya, seakan mengakui kekuatan Shuliang. Dari luka-lukanya, keluar kabut hitam yang menyatu dengan prasasti. Lalu naga itu menghilang, menyisakan keheningan yang menggetarkan. Shuliang terengah, darah menetes dari bibirnya, tapi matanya menyala dengan keyakinan baru. Kalau langit benar-benar menuliskan namaku, maka aku akan memaksa seluruh dunia untuk mengingatnya. Tak jauh dari sana, tersembunyi di balik pepohonan, Jiwan King menyaksikan semuanya. Wajahnya pucat, matanya tak berkedip. Dia benar-benar ditulis oleh kitab surga, gumamnya. Setengah kagum, setengah takut. Kalau kabar ini tersebar, seluruh sekte akan memburunya. Shuliang berdiri di tengah formasi yang kini padam, cahaya bulan jatuh di wajahnya yang penuh luka. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa jalan hidupnya bukan lagi ditentukan orang lain, melainkan oleh dirinya sendiri, bahkan jika itu berarti menantang langit. Fajar menyingsing di atas desa terpencil tempat Shuliang pernah dihina sebagai sampah. Kabut tipis menggantung di udara, namun suasana pagi ini dipenuhi ketegangan. Dari kejauhan, suara derap kuda terdengar mendekat, mengguncang tanah yang lembab. Sekelompok pengendara dari Sekte Langit Timur memasuki desa, bendera hitam emas mereka berkibar di udara. Di antara mereka, berdiri seorang pemuda berwajah tajam dengan jubah ungu, Qi Zhongyan, murid inti sekte sekaligus pewaris generasi berikutnya. Matanya menyapu desa dengan jijik, lalu berhenti pada Shuliang yang berdiri tenang di tengah jalan berdebu. Jadi ini dia, sampah yang katanya ditulis oleh kitab surga. Qi Zhongyan terkekeh, suaranya mengandung penghinaan. Sungguh memalukan jika benar, langit sudah terlalu murah hati. Orang-orang desa berkerumun dari kejauhan, ketakutan sekaligus penasaran. Mereka tak percaya Shuliang yang selama ini mereka hina kini berhadapan dengan murid inti sekte besar. Beberapa wajah yang dulu merendahkannya kini tampak pucat. Shuliang hanya tersenyum tipis. Kalau memang aku sampah, maka seharusnya mudah bagimu untuk menghancurkanku, bukan? Ucapannya tenang, tapi suaranya menusuk harga diri lawannya. Qi Zhongyan menahan amarah, lalu mengeluarkan pedang giok yang berkilau di bawah cahaya matahari. Baik, aku akan buktikan pada semua orang di sini bahwa kitab surga tidak pernah salah. Kau hanyalah noda yang harus dihapus. Seketika, aura pedang melesat, menebas udara. Tanah retak, rumah-rumah di sekitar berguncang. Namun, Shuliang mengangkat tombak bercahaya yang kini menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Tubrukan pertama menghasilkan gelombang energi yang membuat orang-orang desa terhempas ke belakang. Pertarungan sengit pun terjadi. Pedang giok dan tombak bercahaya saling beradu, menimbulkan percikan api seperti bintang jatuh. Qi Zhongyan bergerak cepat, setiap langkahnya mengandung teknik pedang tingkat tinggi, sementara Shuliang mengandalkan insting baru dari energi kitab surga yang masih asing baginya. Meskipun luka lama masih membebani tubuhnya, Shuliang bertahan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap serangan Qi Zhongyan semakin mendesak, namun pada saat yang sama, Shuliang merasa benih surga dalam dantiannya mulai berdenyut seakan merespons bahaya. Dalam satu momen genting, pedang Qi Zhongyan nyaris menebas lehernya. Namun tiba-tiba, cahaya keemasan meledak dari tubuh Shuliang, membentuk lingkaran runik di sekitarnya. Pedang giok terpental dan tombak Shuliang otomatis menusuk maju, berhenti hanya sejengkal dari dada Qi Zhongyan. Keheningan menyelimuti desa. Orang-orang terpana tak percaya Shuliang yang dulu dianggap tak berguna, kini mampu menahan, bahkan hampir mengalahkan murid inti sekte. Qi Zhongyan mundur dengan wajah merah padam, lebih karena malu daripada takut. Kau, ini belum selesai Shuliang. Sekte Langit Timur tidak akan diam melihat seorang seperti kau hidup begitu saja. Ia melompat ke punggung kudanya dan segera pergi bersama pengikutnya meninggalkan ancaman di udara. Jiwan King muncul dari balik bayangan, matanya menatap Shuliang dengan campuran khawatir dan kagum.
Kau baru saja membuat musuh besar. Qi Zhongyan bukan sembarang murid inti. Di belakangnya ada tetua yang berkuasa. Shu Liang terengah, namun matanya penuh keyakinan. Kalau mereka ingin datang, biarlah datang. Aku tak lagi hidup untuk tunduk. Kalau namaku sudah ditulis di kitab surga, maka aku akan berjalan maju, sekalipun harus melawan seluruh sekte. Di kejauhan, matahari terbit semakin tinggi, sinarnya jatuh di wajah Shu Liang yang penuh luka namun bersinar dengan keberanian baru. Dunia seakan mulai memperhatikannya, dan jalan darah yang disebutkan prasasti kini terbentang di depan. Hari itu, langit di atas lembah Jingliu tampak mendung. Awan kelabu menumpuk, seolah menandakan datangnya badai. Shu Liang duduk bersila di sebuah gua batu yang tersembunyi, tubuhnya dikelilingi pusaran energi emas samar. Benih surga yang tertanam di dantiannya berdenyut pelan, seakan memompa kekuatan baru ke seluruh tubuh. Namun rasa sakit yang menusuk tulang seakan mengingatkannya bahwa jalannya masih jauh dari stabil. Jiwan King berdiri tak jauh darinya, memperhatikan dengan cemas. Energi itu terlalu liar untuk ditahan sendirian. Kalau kau memaksakan diri, tubuhmu bisa hancur sebelum sempat matang. Shu Liang membuka mata perlahan, menatap Jiwan King dengan senyum tipis. Kalau aku tidak menahannya, aku tidak akan pernah punya kekuatan untuk melawan. Kau sendiri sudah melihat, Sekte Langit Timur tidak akan berhenti sampai aku mati. Suara langkah kaki bergema di dalam gua. Dari kegelapan, muncullah seorang pria tua dengan rambut abu-abu kusut, jubahnya compang-camping, namun aura di sekeliling tubuhnya begitu dalam dan menekan. Matanya tajam seperti elang yang sudah melihat 1000 peperangan. Jiwan King refleks mengangkat pedangnya. "Siapa kau?" Orang tua itu tertawa lirih, suaranya serak namun penuh wibawa. "Tenanglah, gadis kecil. Kalau aku ingin membunuh kalian, kalian sudah jadi abu sejak tadi. Aku datang karena aku juga pernah ditulis oleh kitab surga." Shu Liang terbelalak, dadanya bergetar. "Kau? Salah satu yang dipilih langit?" Orang tua itu mengangguk pelan. "Namaku Bai Shentong. Dulu aku juga dianggap sampah, diremehkan bahkan oleh keluargaku sendiri. Tapi kitab surga menulisku sama seperti kau. Bedanya, aku gagal menanggung beban takdirku. Kini aku hanya hidup sebagai bayangan." Suasana menjadi hening. Bai Shentong melangkah lebih dekat, menatap Shu Liang dengan penuh penilaian. "Anak muda, kau harus tahu, nama di kitab surga bukan berkah, melainkan belenggu. Langit ingin melihat apakah kau bisa melampaui jalan yang penuh darah. Kalau tidak, kau akan dilenyapkan tanpa bekas." Shu Liang mengepalkan tinjunya. "Aku sudah memilih jalan ini. Tak peduli berapa banyak darah yang harus tertumpah, aku akan melangkah sampai akhir." Bai Shentong menatapnya lama, lalu tertawa keras. "Bagus. Aku ingin melihat apakah kau bisa melangkah lebih jauh daripada aku." Ia merogoh jubah compang-campingnya, mengeluarkan sebuah batu giok berukir formasi kuno. Ini peta jurang langit. Konon, di dalamnya tersimpan rahasia yang bisa membuka satu lapisan lagi dari kitab surga. Tapi di dalam jurang itu juga terkubur ribuan jiwa yang gagal. Kalau kau berani, masuklah. Jiwan King terkejut. Itu bunuh diri. Bahkan sekte besar tidak berani sembarangan menyentuh jurang langit. Namun Shu Liang menerima batu giok itu dengan tangan gemetar. Ia merasakan hawa dingin menembus kulitnya, seolah batu itu mengandung teriakan jiwa-jiwa yang terperangkap. Kalau di dalamnya ada jawaban, maka aku akan masuk. Bai Shentong tersenyum tipis, wajah tuanya dipenuhi luka masa lalu. Bagus, tapi ingat, begitu kau masuk, kau tidak hanya akan melawan makhluk-makhluk purba, tapi juga bayangan hatimu sendiri. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari luar gua. Tanah bergetar dan udara dipenuhi aura membunuh. Jiwan King segera berlari ke mulut gua, wajahnya pucat. Sekte Langit Timur, mereka sudah menemukan kita. Shu Liang bangkit, memegang tombak bercahaya di tangannya. Ia menatap batu giok itu sekali lagi sebelum menyimpannya. Matanya menyalakan api perlawanan. Kalau begitu, sebelum aku pergi ke jurang langit, biarkan aku memberi mereka alasan untuk benar-benar takut padaku. Ledakan demi ledakan mengguncang lembah, debu, dan batu beterbangan. Dari celah gua, Shu Liang bisa melihat ratusan murid bersenjata dengan jubah hitam emas memenuhi hutan, membentuk barisan rapi. Aura mereka memancar seperti ombak yang siap menghancurkan segalanya. Di depan barisan itu berdiri Qi Zhongyan. Pedang gioknya berkilau dingin,
wajahnya penuh kebencian. Shu Liang, suaranya menggema lantang. Hari ini aku akan menghapus namamu dari dunia ini. Kitab surga atau tidak, kau tetap hanya sampah. Bai Shentong berdiri di belakang Shu Liang, senyum getir tersungging di wajah tuanya. Beginilah caranya dunia menguji mereka yang ditulis oleh langit. Apakah kau akan mundur, Shu Liang? Jawabannya hanya berupa suara desis ketika Shu Liang menghunus tombaknya. Cahaya keemasan samar berkedip di sepanjang bilahnya, membuat aura seluruh gua bergetar. Aku tidak pernah tahu arti mundur. Ji Wan King menggenggam pedangnya, menatap Shu Liang sekilas. Kalau kau mati, aku juga tidak akan hidup. Dengan teriakan perang, pasukan Sekte Langit Timur meluncur ke depan, tanah bergetar seperti guntur. Puluhan pedang spiritual menebas udara, membentuk hujan cahaya tajam yang jatuh ke arah gua. Shu Liang melompat keluar, tombaknya berputar membentuk lingkaran, memantulkan sebagian besar serangan. Ledakan cahaya membuat seluruh desa yang jauh di belakang mereka ikut gemetar. Qi Zhongyan melompat ke udara, tubuhnya memancarkan aura ungu pekat, teknik pedang langit, timur, tebasan 1000 cahaya. Serangan pedangnya meledak menjadi ribuan bilah ilusi yang meluncur ke arah Shu Liang, menutup segala kemungkinan untuk menghindar. Shu Liang merasakan benih surga di tubuhnya berdenyut, lalu seberkas cahaya emas meledak dari dantian. Tubuhnya dipenuhi kekuatan asing yang mendesak tulangnya hampir hancur, tapi ia menahan rasa sakit itu. Dengan teriakan keras, ia menebas ke atas dengan tombaknya. Dari ujung tombak, sebuah naga emas murni melesat keluar, menabrak ribuan bilah pedang ilusi dan menghancurkannya dalam satu ledakan besar. Cahaya emas menyapu hutan, membuat pohon-pohon raksasa tercabik seperti kertas. Murid-murid sekte berteriak panik. Beberapa terpental jauh dengan tubuh berdarah. Wajah Qi Zhongyan berubah pucat, ia tak menyangka Shu Liang bisa menguasai kekuatan sebesar itu dalam waktu singkat. Namun, justru pada saat itulah suara berat Bai Shentong bergema dari belakang. Jangan terlena, itu baru permulaan. Kekuatanmu masih mentah. Kalau kau tidak bisa mengendalikannya, kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Shu Liang merasakan sendiri kebenaran kata-kata itu. Benih surga di tubuhnya berdenyut liar, seakan ingin meledak keluar. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya, tapi matanya tidak goyah. Ia melangkah maju, tombaknya menusuk lurus ke arah Qi Zhongyan. Tubrukan terjadi lagi. Pedang giok dan tombak emas bertemu di udara, menghasilkan ledakan cahaya yang hampir membutakan. Gelombang kejut menyapu ke segala arah, menghancurkan puluhan murid sekte yang terlalu dekat. Dalam benturan itu, Qi Zhongyan berteriak, darah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terpental ke tanah, menciptakan kawah besar. Murid-muridnya berlari panik untuk menolong, tapi aura Shu Liang membuat mereka tak berani mendekat. Shu Liang berdiri tegak di tengah medan perang, napasnya terengah, tubuhnya penuh luka. Namun di matanya ada api yang lebih menyala dari sebelumnya. Aku bukan lagi sampah desa. Kalau kalian ingin menghapus namaku, maka bersiaplah untuk dikubur bersamanya. Di kejauhan, Bai Shentong menatap dengan mata yang berkilau samar. Anak ini mungkin benar-benar bisa melangkah lebih jauh daripada aku. Namun, di balik awan mendung, sebuah suara gaib terdengar samar, seolah-olah langit sendiri berbisik. Shu Liang, ujianmu baru saja dimulai. Asap dan bau darah masih memenuhi lembah setelah pertempuran. Tanah retak, pohon-pohon tumbang, dan mayat murid sekte Langit Timur berserakan. Qi Zhongyan terkapar di tanah, tubuhnya penuh luka, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia menatap Shu Liang dengan mata merah membara. Bagaimana mungkin? Sampah sepertimu. Shu Liang berdiri tegak meski tubuhnya gemetar dan penuh darah. Tombak emas di tangannya bergetar samar, seakan masih dipenuhi kekuatan liar dari kitab surga. Ia menatap Qi Zhongyan tanpa belas kasihan. Aku sudah bilang, sampah desa itu sudah mati. Yang ada di depanmu sekarang hanyalah nama yang ditulis langit. Qi Zhongyan meraung marah, mencoba bangkit. Namun cahaya emas di tombak Shu Liang menusuk tanah tepat di depannya. Ledakan energi membuat tubuh Qi Zhongyan kembali terhempas. Murid-murid sekte buru-buru menyeretnya mundur. Mata mereka penuh ketakutan. Ji Wan King berlari ke sisi Shu Liang, wajahnya pucat. Kau terluka parah. Kalau terus memaksakan diri, tubuhmu bisa hancur. Shu Liang tersenyum tipis. Meski darah menetes dari bibirnya, tubuh ini boleh hancur,
Tapi kehormatanku tidak akan pernah diinjak lagi. Saat suasana seolah mereda, tiba-tiba langit berguncang. Awan mendung berputar, membentuk pusaran hitam pekat. Suara petir bergemuruh, dan dari dalam pusaran itu muncul sebuah cahaya perak yang menembus bumi. Di tengah cahaya itu, sebuah kitab raksasa dengan halaman-halaman yang terbuat dari cahaya muncul perlahan. Kitab surga itu sendiri, semua orang tertegun. Bai Shentong menatapnya dengan mata melebar. Kitab surga muncul di hadapan manusia? Mustahil. Ini hanya terjadi sekali dalam ribuan tahun. Halaman kitab itu terbuka, dan dengan cahaya menyilaukan, sebuah huruf keemasan terukir di langit, Shuliang. Nama itu bersinar terang, lebih kuat daripada bintang, membuat seluruh desa, bahkan lembah di sekitarnya, menyaksikan fenomena itu. Murid-murid sekte gemetar ketakutan. Kitab surga benar-benar mengakuinya. Mereka menunduk, sebagian langsung melarikan diri. Qi Zhongyan sendiri hanya bisa menjerit histeris, menolak kenyataan. Namun, bersamaan dengan itu, suara berat bergema dari dalam langit. Nama telah ditulis, maka darah akan mengalir. Mereka yang berdiri di hadapanmu akan menjadi ujian. Mereka yang mencoba menghapusmu akan dilenyapkan. Cahaya kitab perlahan menghilang, tapi gema suara itu masih terpatri di hati semua orang. Shuliang menatap langit yang kembali tenang, lalu mengepalkan tangannya. Kalau ini benar-benar jalanku, maka aku akan berjalan sampai akhir, meski itu berarti menentang seluruh langit. Bai Shentong menatap Shuliang lama, lalu tersenyum pahit. Anak muda, kau benar-benar gila, tapi mungkin hanya kegilaan sepertimu yang bisa melampaui takdir. Ji Wanqing menggenggam lengan Shuliang erat, seakan takut kehilangan. Kalau kau berjalan ke neraka, aku akan mengikutimu. Jangan pikir kau bisa menyingkirkanku. Shuliang menatapnya sekilas, lalu tersenyum samar. Kalau begitu, bersiaplah. Karena mulai hari ini, dunia akan tahu. Sampah desa yang mereka hina telah menjadi musuh langit. Di balik awan jauh, mata tak kasat mata milik para sekte besar yang menyaksikan fenomena itu gemetar. Nama Shuliang kini terpatri di ingatan semua orang, bukan lagi sebagai sampah, tapi sebagai ancaman.